Terus ini menyambung dari niatan tetap melayani masyarakat, saya juga tentunya kan kabar burung gitu ya, kabar burung. Aku tahu apa yang kau maksud. Kesakaya, yo ayo, kesa-kesakaya, ayo ayo, ngobrol ngalor ngidul tanpa ono juntrunge, timbang lamun, yo ayo, bareng-bareng ngobrol, ayo ngobrol, ngilangne sumpeng ben rasa stres pikire. Namanya juga pejabat ya. Tapi nggak bisa ngopi gini ya. Nggak bisa, dulu nggak bisa nih ya. Terus ini menyambung dari niatan tetap melayani masyarakat, saya juga tentunya kan kabar burung gitu ya, kabar Aku burung. tahu apa yang kau maksud. Ini Pak Abdurrahman ini rencana Saya mau menjadi ke legislator. Kuning ya. Iya. Kenapa? Ya, Semua itu baik ya. merapat semua ke baik. Partai Golkar sekarang ya. Iya. Saya semua baik ya. Dengan ke mana itu? Sama baiknya Iya, semua. iya. Tujuannya satu cuma memakmurkan negeri ya. Betul ya. Kan memakmurkan negeri. Tergantung sekarang personnya seperti apa. Kan begitu. Iya. Jadi kalau kita nawaitunya itu untuk mengabdikan diri pada masyarakat, bagaimana caranya kita tetap dimanapun juga kan gitu. Iya. Jadi apapun juga kita tetap kita mengabdikan diri pada masyarakat. Iya. Dan tentunya meskipun beda misalnya semua Beda bendera nggak masalah. bendera nggak masalah. Karena tujuannya tetap satu, yaitu memakmurkan negeri, mengabdi pada bangsa dan negara, pada masyarakat, adalah tindakan yang mulia, ada perbuatan yang mulia. Iya. Betul. Nah ini kan kalau persiapan sudah hampir 1 tahunan ya. 1 tahunan. 1 tahunan. Ada sudah upaya-upaya untuk Insya Allah ada. turun ke masyarakat sudah ada ya. Udah. Luar biasa. Saya kan turunnya ya bukan dikatakan door to door, tidak ya. Tapi manakala ada datang ke masyarakat, sekelompok masyarakat, ya, kita juga bergabung di sana. Ya, saya tidak perlu menyampaikan visi misi saya seperti apa, tapi mereka pun juga tahu Sudah seperti tahu. apa saya. Iya. Ya minimal sekarang ini nimbrung, ngopi, ngerokok, ngopi, ngobrol sama Iya. banyak masyarakat, itu kan juga upaya untuk kita mendekatkan diri agar masyarakat semakin mengenal tokohnya. Seperti penjenengan ini kan tokoh masalahnya itu. Iya, tokoh. Tokoh itu banyak loh ya. Kan tokoh, kan termasuk tokoh. Dengan histori sebagai pernah menjabat sebagai camat, pernah menjadi KSI Pol PP ya, Kasat Pol PP ya, Kasat Pol PP. dan banyak lagi jabatan-jabatan lain yang pernah di emban Ya, oleh menjadi pujangga pernah. 2 tahun saya jadi pujangga. jadi Di pujangga. perpustakaan. Nah, oh iya. Kepala perpustakaan pujangga kan gitu. Pujangga. Membaca buku. Itu yang termasuk ada kaitan dengan kutu tadi itu. Iya itu. Kutu buku. Kutu buku. Iya. Dengan belajar dengan membaca, jendela dunia akan terbuka. akan terbuka. Ya, dengan membaca. Itu tempatnya di perpustakaan. Di perpustakaan. Makanya perpustakaan jangan diremehkan. Nah, gitu. meskipun kelihatannya apa perpustakaan, kan kadang apa sih mau cerita- kemana sih? Cerita perpustakaan ini ada hal yang lucu, ya. Saya ditempatkan di perpustakaan sebetulnya waktu itu saya mau dijadikan camat di Bujer dalam tanda petik, dalam konteks ya. Ada orang luar terus menghampiri saya, Pak Kasat, Pak itu tidak disenangi di Bujer, nanti sampean yang mau di sana. Saya sudah ketemu Pak Bupati. Itu. Cuma yang tahu saya Pak Bupati, waktu itu Pak Amin ya. Pak Bupati sama ya salah satunya tokoh ya. Ya. Habis gitu, loh kok bisa?
Iya Pak, soalnya tidak dikesenangi di sana, di mana, di Bujer. Gini, saya tetap selaku ASN, PNS ya, jadi dengan sumpah jabatan ya. Dan juga namanya pengangkatan mutasi jabatan itu sifatnya rahasia. Ya. Kalau sampai ada orang luar yang tahu, seperti sampean ini tahu kalau saya mau dipindah begini-begini di sini mau ditempatkan di sini, ini berarti sudah tidak rahasia lagi. Ya. Jawaban saya cuma satu. Jangan harap Abdurrahman, saya akan menghadiri pelantikan kalau saya pakaian putih-putih. Kalau putih-putih kan camat. Ya. Jangan harap, karena Anda sudah tahu. Ya. Akhirnya mungkin ya nyampaikan ke Pak Bupati ya. Pak Bupati begini-begini, tidak tahu gimana. Akhirnya saya dimutasi jadi Pujangga tadi itu ya. pujangga. Kok pakaian full dress ya? Iya. Oh, enggak pakaian putih-putih. Hadir saya. Hadir. Oh, saya jadi apa ini? Enggak tahu ya. Jadi kabit atau jadi apa? Enggak tahu ya. Pokoknya mau kerso lah. Iya, monggo kerso. Wong fakta integritas saya pada bupati kok ya. Betul. Manut titah pokoknya. Manut ya udah. Tapi sesuai aturan lah ya. Iya. Nggak seperti tadi itu, saya kan enggak manut juga, ya. Tapi enggak manutnya saya karena enggak sesuai dengan aturan kan gitu. Iya. Makanya saya ditempatkan di perpustakaan. Katanya orang ya, Iya, perpustakaan itu tempatnya buangan ya. Benar tidaknya enggak tahu, ya. Iya. Tergantung dari mana perspektif kita sebenarnya. Tapi bagi saya kan tidak, anggarannya kan kecil, iya. Anggarannya kecil, terus anunya besar, kantor waktu itu. Ya. Kalau dengan camat memang camat itu masih dapat PPAT dan lain sebagainya. Kalau di sana kan tidak ada, yang ada cuma buku kan gitu. Ya, justru dari situlah saya punya ide. Ini merupakan tantangan dan rangsangan bagi saya untuk memajukan perpustakaan. Akhirnya apa? Saya datangi kepala sekolah. Saya minta kepala sekolah untuk datang pemustakanya ke perpustakaan. Namanya pembaca buku itu ya, anak-anak pembaca buku itu namanya pemustaka. Yang awalnya hanya maksimal 80 orang yang datang. Akhirnya yang datang 400-an. 400. Itu setiap hari atau Tiap hari. tiap hari? Tiap hari. Luar biasa. Itu berarti kan ada terobosan yang luar biasa sehingga Ya. peminat pembaca itu semakin tinggi. Iya, ya sedikit dipaksa lah gitu. Iya. Sedikit Memang dipaksa. untuk biasa itu harus dipaksa. Dipaksa dulu. Setelah itu saya lapor lagi sama Bupati, mohon izin datang saya ke pendopo. Mohon izin Pak Bupati, saya senang lagu-lagu oldies. Saya senang musik, saya senang nyanyi, saya senang sing-song ya. Terus rencanamu apa? Katanya Pak Amin. Rencana saya begini. Saya akan undang kepala sekolah malam minggu. Tiap malam minggu saya akan undang kepala sekolah. Tapi minimal kepala sekolah itu harus menghadirkan muridnya. Minimal 20 orang. Kalau 20 kepala sekolah, Ya, kan berarti kan 400. 400, Ya. Saya sediakan ya kopi, ya sediakan darulah ya. Tapi uangnya dari mana? Bukan anggaran. Dari teman-teman kepala sekolah itu urunan. Urunan termasuk ya elektronnya itu ya juga urunan kan gitu. Ya. Tapi tampilannya di depan perpustakaan. Di halaman itu ya. Iya di halaman. Jadi kelihatan rame, Kelihatan rame. Ya. Yang di dalam anak-anak membaca semua sampai ke belakang kan ada gazebo di belakangnya itu. Saya bikin sendiri gazebo waktu itu dari kayak print petung ya yang besar itu. Akhirnya apa? Katanya Pak Bupati, iya tapi jangan lagu yang joget-jogetan ya.
Tidak Pak Bupati, lagu oldies. Lagu-lagu. Ya, lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Terus yang kedua, terus kalau umpamanya nih Pak Bupati kan juga khawatir. Kalau ada yang begini-begini, nok manoan gitu ya. Apa nok manoan? Apa itu namanya? Berpacaran ya. Bercipoan maksudnya. Iya. Gimana terus itu? Ya mohon maaf Pak Bupati, CCTV itu mengarah kemana-mana. Ada 17 channel yang ada di sana. Dan ada petugasnya, operatornya ada yang mengawasi itu Memantau semua, itu, memantau. Coba dilihat ya, besok saya mau lihat Pak Bupati, ini Pak Bupati. Arahnya sana-sana dan sebagainya. Termasuk kolamnya pariwisata yang di belakang itu Kena sorot juga. kena sorot juga. Ya ini apa? Oke katanya Pak Bupati. Lanjut gitu ya. Lanjut. Begitu sudah ramai akhirnya provinsi, Kanwil, perpustakaan provinsi itu datang ke sini. Perpustakaan Bondowoso menjadi salah satu perpustakaan alternatif pilihan ya untuk menjadi primadona di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur. Walaupun yang namanya gedungnya seperti itu. Ya. Dan Selesai, disuruh mengajukan proposal untuk pembangunan perpustakaan. Saya ajukan ke Pak Bupati, tanda tangan Pak Bupati ke Perpusnas. Tapi di sisi yang lain, Sinung Sudrajat itu ya, kan masih ponaan ya. Saya lepas dari PDI-nya dan lain sebagainya ya. Om, terus dia Om ya, ya awak menung nang Eva. Saya ke Perpusnas. Jadi nanti ketemunya di sana. Kamu di Bappenas, ini di Perpusnas. Belum selesai saya sudah pindah. Ya, tapi diteruskan sama Pak Karna waktu itu. Ya. Hanya yang pembangunannya zamannya Pak Karna. Ya. Dapat berapa 2,3 M itu ya. Tuh. Satu sisi yang lain, Coca-Cola Foundation ya, dengan program Perpuseru, kita mendapatkan hadiah dari Coca-Cola Foundation itu sebanyak kalau tidak keliru 16 unit komputer. 16 unit komputer. Seperti ini ya. 16 unit. Itu diperuntukkan untuk Perpusdes, perpustakaan desa. Ya. Mau saya launchingnya di Pendopo. Waktu penyerahan itu kita undang seluruh kepala desa dan lurah untuk ini loh diberikan pada Perpusdes, biar nanti menjadi rangsangan bagi masyarakat untuk gemar membaca. Jadi program literasi. Ya. Seperti itu. Ini memang menarik ya yang disampaikan Pak Abdurrahman ini tentunya bukan ngomong kosong karena sudah dijalani. Ini pengalaman beliau pada saat menjabat jabatan, berbagai macam jabatan di pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Tentunya banyak peran serta beliau dalam memajukan wilayah Kabupaten Bondowoso. Dan hingga saat ini beliau juga masih terus berupaya untuk menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Iya. Abdi masyarakat. Banyak hal yang juga sudah direncanakan oleh beliau hingga nanti juga berencana di tahun 2024 ya. Bagaimana ini? Tak promosekno. Kita beda bendera, salah ya. Iya. Tapi tujuannya sama. Ya kan cuman bilang 2024 kan banyak hal, banyak cerita. Ada yang mau keluar negeri, ada yang mau hajatan kan banyak itu. Ada yang mau umroh. Nah, mau umroh, ya maksud saya kan juga begitu. Oke lah, ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita kulik dari Bapak Abdurrahman, sosok yang menurut saya juga sangat istimewa. Banyak potensi, banyak pengalaman yang tentunya bisa membuat inspirasi tersendiri untuk kita semuanya. Tapi karena waktu tentunya masih membatasi ruang obrolan kita kali ini, tapi jangan khawatir untuk Anda pemirsa, Gesah Gayeng akan tetap dan terus hadir
untuk mengisi ruang-ruang hiburan, ruang-ruang kosong saat Anda beristirahat bersama keluarga. Anda bisa tonton selalu channel G2, Gesah Gayeng. Gesah Gayeng adalah obrolan santai, obrolan segar, obrolan ringan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda pemirsa dan juga mungkin pendengar. Amin insya Allah. Terima kasih Pak Abdurrahman atas kehadirannya. Jangan kapok-kapok, jangan bosan-bosan untuk terus hadir di Gesah Gayeng. Saya tidak akan ada kapoknya. Karena kan masih banyak yang ingin saya ketahui dan juga pemirsa yang ingin ketahui. Kita jumpa lagi di segmen Gesah Gayeng berikutnya, tetap di G2 channel Gesah Gayeng. Gesah Gayeng.